Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Ayo Belajar Bersama. Ayo Belajar Bersama. Di sini kita akan membahas materi, soal-soal, dan juga kuis tentang mata pelajaran yang ada di sekolah. Nah, baik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas soal-soal kimia SMA kelas 10 materi struktur atom dan sistem periode unsur, yaitu bab 1 pada semester ganjil materi pertama. Nah, di sini kita akan membahas soal yang ada di buku BSE Aktif Belajar Kimia untuk SMA dan Madrasah Aliyah kelas 10 yang ditulis oleh Budi Utami. Baiklah teman-teman, kemarin kita sudah membahas latihan 1.1. Kali ini kita akan membahas latihan 1.2. Oke. Nah, untuk latihan 1.2 di sini kita akan bahas nomor 1 yaitu soalnya salin dan tentukan jumlah proton, elektron, dan neutron dalam atom-atom berikut. Nah, jadi kita diminta untuk menentukan jumlah proton, elektron, dan juga neutron dari masing-masing unsur, yaitu ada Na, NO, Ba, Ca, Cu, Cl, Ar, Cr, dan juga Ag. Nah, sebelum kita menentukan jumlah proton, elektron, dan juga neutron masing-masing unsur berikut ini, ada beberapa hal yang perlu kita ketahui. Nah, yang perlu kita ketahui di sini, dijelaskan bahwasanya nomor atom unsur itu menunjukkan jumlah proton dalam inti. Nah, jadi teman-teman harus ingat ini. Jadi nomor atom itu sama dengan jumlah proton dalam inti. Nah, nomor atom itu di kimia sering dinotasikan dengan Z besar. Nah, nomor atom itu sama dengan jumlah proton sama dengan jumlah elektron. Misal, unsur oksigen memiliki nomor atom 8. Nah, ditulis Z sama dengan 8. Berarti dalam atom oksigen terdapat 8 proton dan juga 8 elektron. Jadi, ketika diketahui nomor atom, kita bisa mengetahui jumlah proton dan juga jumlah elektronnya. Nah, selain nomor atom, juga ada yang disebut dengan nomor massa. Nah, jadi selain nomor atom ada namanya nomor massa yang biasa diberi lambang dengan A besar. Nah, diberi lambang dengan A besar. Nah, jadi nomor massa ini itu digunakan untuk menentukan jumlah nukleon yang ada dalam atom. Nah, nukleon sendiri adalah partikel penyusun inti atom yang terdiri dari proton dan juga neutron. Jadi, untuk mencari nomor massa itu sama dengan jumlah proton ditambah dengan jumlah proton ditambah dengan jumlah neutron. Nah, bisa juga dikatakan bahwasanya neutron ini adalah selisih dari nomor atom, nomor massa dikurang dengan nomor atom atau jumlah proton. Dibalik aja. Oke, selanjutnya, nah di sini kita diberi rumus ataupun keterangan dalam penulisan dalam penulisan atom, nomor massa ditulis di sebelah kiri atas. Jadi, ini nomor massa, sedangkan nomor atom ditulis di sebelah kiri bawah di lambang unsur. Di sini nomor atom. Nah, ini unsurnya. Jadi, untuk penentuan nomor atom dan juga nomor massa itu di kiri atas itu adalah nomor massa, di kiri bawah itu adalah nomor atom. Setelah itu baru unsur, lambang unsur. Nah, di sini ada P ditambah dengan N. Ini proton ditambah dengan neutron sesuai dengan rumus tadi. Untuk mencari nomor massa itu adalah proton ditambah dengan neutron. Ini adalah nomor jumlah proton karena jumlah proton sama dengan jumlah nomor atom. Nah, untuk ini berlaku untuk unsur yang tidak bermuatan. Jadi untuk unsur yang bermuatan itu ada rumus lain. Nah, jadi untuk ion atau atom bermuatan positif ataupun negatif, maka notasi ionnya itu ditulis sebagai berikut.
Nah, untuk ion positif, ion positif itu sering dinotasikan dalam kimia itu dilambangkan dengan plus, tapi di sini sering ada angkanya untuk diganti dengan Ki. Begitu juga atom negatif juga juga dinotasikan dengan min. Nah, di sini untuk penentuan jumlah proton, neutron, dan elektron ion positif, kita lihat di sini. Untuk jumlah proton itu sama dengan atom netral, yaitu proton sama dengan jumlah nomor atom di sini. Nah, untuk neutronnya itu sama dengan atom netral juga. Jumlah neutron sama dengan nomor massa dikurang nomor atom. Jadi, untuk neutron itu adalah nomor massa ini dikurang dengan nomor atom. Nah, yang bedanya adalah di jumlah elektron. Kalau di atom netral, jumlah elektron itu sama dengan jumlah proton sama dengan jumlah nomor atom. Nah, sedangkan di atom yang bermuatan itu beda. Untuk ion positif, jumlah elektron itu sama dengan proton dikurang dengan Ki. Nah, Ki ini adalah muatan ion positifnya. Nah, untuk ion negatif juga sama, jumlah protonnya sama dengan jumlah nomor atom. Nah, untuk neutron juga sama, neutron sama dengan nomor massa dikurang dengan nomor atom. Nah, bedanya ada di jumlah elektron. Jadi jumlah elektron sama dengan proton ditambah dengan muatan. Nah, di sini bedanya ya. Untuk elektron, untuk ion positif itu proton dikurang. Nah, untuk ion negatif itu proton ditambah muatan. Oke, kita langsung ke contoh soalnya sebelum kita mengerjakan latihannya. Nah, di sini ada contoh soal, ada 3. Di sini ada at atom tidak bermuatan, bermuatan negatif, dan bermuatan positif. Nah, untuk contoh yang A, itu 6C mempunyai jumlah proton, neutron, dan elektron sebagai berikut. Nah, untuk jumlah proton, itu kan tadi untuk atom netral itu sama dengan jumlah nomor atom sama dengan 6. Nah, ini ingat, nomor atom itu letaknya di bawah sini. Jadi jumlahnya 6. Nah, untuk neutron itu nomor massa dikurang dengan nomor atom, yaitu 12 dikurang 6 sama dengan 6. Nah, karena atom ini adalah atom tidak bermuatan atau atom netral, maka jumlah elektron itu sama dengan jumlah proton, yaitu jumlah protonnya itu sama dengan jumlah nomor atom, yaitu sama dengan 6. Nah, ini. Jadi langsung saja kalau misalkan dia tidak bermuatan, jumlah protonnya itu sama dengan jumlah elektron, sama dengan jumlah nomor atom. Oke. Untuk yang B, pada ion 9 F- mempunyai jumlah proton, neutron, dan juga elektron sebagai berikut. Nah, untuk jumlah protonnya itu sama. Jumlah proton sama dengan jumlah nomor atom sama dengan 9. Ingat, nomor atom di bawah, nomor atom yang di bawah, yang di atas itu nomor massa, jangan ketukar. Untuk jumlah neutronnya itu sama dengan nomor massa dikurang nomor atom sama dengan 19 dikurang 9 sama dengan 10. Nah, di sini bedanya. Nah, di sini kita lihat. Karena muatan F adalah -1 nih, kalau tidak ada angkanya, itu berarti bermuatan 1, baik plus maupun minus. Karena muatan F adalah -1, maka R adalah 1. Jadi, untuk nilai R ataupun nilai Q yang mana nanti di muatan positif, itu semuanya ditulis dalam keadaan positif. Nah, sehingga kita masukkan ke rumus, jumlah elektron sama dengan proton ditambah dengan R atau muatan. Jadi, 9 ditambah dengan 1 sama dengan 10. Oke, jadi jumlah elektronnya adalah 10. Oke, teman-teman, jadi paham ya, untuk muatannya itu tinggal ditulis dalam keadaan, positif. Nah, jadi jumlah proton ditambah dengan jumlah
muatan sama dengan 10. Oke. Untuk selanjutnya itu 8838 Sr2+ mempunyai jumlah proton, neutron, dan elektron sebagai berikut. Nah, untuk protonnya sama, proton sama dengan jumlah nomor atom sama dengan 38. Yang ini ya, yang bawah. Ini. Nah, untuk neutron itu nomor massa dikurang dengan nomor atom sama dengan 88 dikurang dengan 38 sama dengan 50. Nah, karena muatan Sr adalah 2 plus, nih muatannya 2 plus, maka Q sama dengan 2. Jadi, maupun positif ataupun negatif, sesuaikan. Bila dia negatif, kita tulis R. Bila dia positif, kita tulis Q. Tapi jumlahnya harus semuanya dibuat positif. Sehingga jumlah elektron sama dengan P dikurang Q. Proton dikurang dengan muatan. Proton mana tadi? Proton sama dengan 38. Dikurang dengan muatannya 2. Sama dengan 36. Oke teman-teman. Paham ya? Kita lanjut ke selanjutnya. Nah, di sini ada catatan. Catatan ini untuk memastikan apakah jawaban kita benar atau salah. Nah, untuk atom netral, tadi untuk contoh pertama, atom netral, proton sama dengan jumlah elektron. Kita lihat tadi, untuk atom netral, jumlah protonnya 6, ini 6, jumlah elektronnya juga 6. Jadi sama ya, jadi benar jawabannya. Nah, untuk ion positif, jumlah proton atau muatan positifnya lebih banyak daripada jumlah elektron atau muatan negatifnya. Kita lihat untuk ion positif. Nah, ion positif itu jumlah protonnya lebih banyak daripada jumlah elektron. Ion positif yang mana? Yang C. Nah, di sini yang C. Ini yang C nih. Kita lihat jumlah protonnya itu lebih banyak daripada jumlah elektron. Protonnya berapa? 3. Tunggu. Jumlah protonnya 38. Sedangkan jumlah elektronnya itu 36. Jadi ini benar, jumlah protonnya lebih banyak daripada jumlah elektron. Nah, untuk yang terakhir, untuk ion negatif, jumlah elektron itu lebih banyak daripada jumlah proton. Kita lihat, untuk contoh yang negatif, jumlah elektron yang mana? Yang ini, elektron nih, lebih banyak. Tunggu. Jumlah elektron, ini elektronnya lebih banyak daripada jumlah ini proton. Jadi ini benar. Jadi untuk elektronnya 10, untuk protonnya itu adalah 9. Jadi jumlah elektron lebih banyak daripada jumlah proton. Jadi itu kuncinya teman-teman. Jadi untuk memastikan jawaban kita benar atau salah. Oke, kita lanjut ke jawaban latihan 1.2 nomor 1 tadi. Nah, untuk yang pertama itu adalah Untuk yang pertama itu 2311Na+. Nah, ini atom yang bermuatan. Jadi kita jumlah elektronnya itu kita cari nanti. Oke. Nah, di sini kita lihat jumlah protonnya itu sama, itu jumlah proton sama dengan jumlah nomor atom. Nomor atomnya yang mana? Yang ini 11. Jadi jumlah proton itu sama dengan jumlah nomor atom sama dengan 11. Nah, untuk jumlah neutron, neutron itu ingat rumusnya tadi, nomor massa dikurang dengan nomor atom. Jadi 23 nomor massa yang di atas ingat dikurang dengan 11 nomor atom sama dengan 12. Nah, karena muatan ion Na ini adalah +1, ini yang di atas karena dia ini karena tidak ada angkanya itu sama dengan 1, maka nilai Q sama dengan 1 sehingga jumlah elektron sama dengan P dikurang Q, proton dikurang dengan muatan. Protonnya berapa? Protonnya 11. 11 dikurang dengan 1 sama dengan 10. Nah, coba kita pastikan dulu jawaban kita benar atau tidak. Kita lihat untuk
ion bermuatan positif nih, positif. Untuk yang positif, jumlah proton itu lebih banyak daripada jumlah elektron. Nah, kita lihat. Jumlah proton lebih banyak daripada elektron. Proton berapa? Proton 11. Elektron berapa? Neutron sama dengan 10. Jadi ini jawabannya benar karena jumlah proton lebih banyak daripada jumlah elektron. Oke, lanjut untuk soal kedua. 14, 7, N. Nah, jadi jumlah protonnya itu sama. Jumlah proton sama dengan jumlah nomor atom sama dengan 7. Jadi teman-teman, untuk jumlah proton ini mudah. Tinggal teman-teman lihat di bawahnya atau nomor atomnya. Itu sama dengan jumlah proton. Baik itu dia netral maupun dia bermuatan itu sama. Nah, untuk neutron juga sama. Nomor massa dikurang dengan nomor atom. Ini masanya di atas 14 dikurang 7 sama dengan 7. Kita lihat di sini ada muatan atau tidak. Di sini tidak ada muatan alias ini atom netral. Nah, karena dia atom netral atau tak bermuatan, maka jumlah elektronnya sama dengan jumlah proton sama dengan jumlah nomor atom. Jadi sama dengan 7. Nah, untuk yang atom netral ini sepertinya itu cukup mudah ya. Oke, lanjut. Nah, di sini 16 8 O2 min. Nah, jumlah protonnya sama dengan 8 karena jumlah nomor atomnya sama dengan 8. Oke, mudah teman-teman ya. Jadi untuk jumlah neutron sama dengan nomor massa dikurang dengan nomor atom sama dengan 16 dikurang dengan 8 sama dengan 8. Nah, karena muatan ion O itu adalah 2 min 2, maka maaf teman-teman, ini R-nya ini adalah ini 2. Sehingga jumlah elektron itu sama dengan P ditambah R. Artinya jumlah proton ini ditambah dengan jumlah muatan. 8 tambah 2 sama dengan 10. Coba kita cek di catatan tadi. Catatan untuk ion negatif itu elektronnya lebih banyak daripada jumlah proton. Oke, kita cek. Di sini protonnya berapa? 8. Elektronnya berapa? 10. Jadi ini benar karena jumlah elektron lebih banyak daripada jumlah proton. Oke. Selanjutnya kita ke soal berikutnya. 13756 Ba. Nah, jumlah protonnya berapa? Jumlah proton sama dengan jumlah nomor atom sama dengan 56. Jumlah neutronnya sama dengan nomor massa dikurang dengan nomor atom. 137 dikurang 56 sama dengan 81. Karena ini tidak bermuatan, karena tidak ada plus ataupun minus di sini. Jadi ini adalah atom netral. Jadi atom netral itu maka jumlah elektron sama dengan jumlah proton sama dengan jumlah nomor atom sama dengan 56. Oke teman-teman lanjut. 40, 20 Ca2+. Untuk jumlah proton itu sama dengan nomor-nomor atom sama dengan 20. Untuk jumlah nomor neutron itu nomor nomor massa dikurang dengan nomor atom. 40 kurang 20 sama dengan 20. Karena muatan ion Ca adalah 2+, maka nilai Ki adalah 2. Ini 2+, maka nilai Ki ada 2. Sehingga jumlah elektron sama dengan P dikurang Ki sama dengan 20 dikurang 2 sama dengan 18. Ingat tadi untuk ion positif jumlah proton itu harus lebih banyak daripada jumlah elektron. Ini protonnya berapa? 20. Elektronnya 18. Jadi ini benar. Oke, selanjutnya 6429 Cu+. Jumlah protonnya berapa? Jumlah protonnya 29 karena sama dengan jumlah nomor atom. Untuk neutronnya A dikurang Z sama dengan 64 dikurang dengan 29 sama dengan 35. Nah, karena ion Cu sama dengan +1 maka nilai Ki sama dengan 1 sehingga elektron sama dengan P dikurang Ki. Jumlah P sama dengan 29 dikurang dengan 1 sama dengan 28. Sama seperti tadi, karena muatannya sama-sama plus,
jumlah proton itu lebih banyak daripada jumlah elektron. Jadi jawabannya benar. Oke, next. Soal berikutnya. 35, 17 Cl min. Jumlah protonnya berapa? 17. Jumlah neutron sama dengan nomor massa dikurang dengan nomor atom. 35 dikurang dengan 17 sama dengan 18. Karena muatan ion Cl sama dengan -1, maka nilai R sama dengan 1. Sehingga jumlah elektron sama dengan P ditambah R sama dengan 17 ditambah dengan 1 sama dengan 18. Ingat kalau untuk ion negatif, itu jumlah elektron harus lebih banyak daripada jumlah proton. Di sini kita lihat jumlah elektronnya 18, jumlah protonnya 17. Jadi jawabannya benar. 40, selanjutnya soal berikutnya 40, 18 AR. Jumlah protonnya berapa? Jumlah protonnya sama dengan 18. Karena ikuti jumlah nomor atom. Jumlah neutronnya sama dengan nomor massa dikurang dengan nomor atom. 40 dikurang 18 sama dengan 22. Nah, karena atom ini adalah atom netral atau tak bermuatan, maka jumlah elektron sama dengan jumlah proton sama dengan jumlah nomor atom sama dengan 18. Oke. Selanjutnya 52, 24 Cr3+. Berapa jumlah protonnya? Jumlah proton sama dengan 24. Jumlah neutronnya sama dengan nomor massa dikurang dengan nomor atom. Sama dengan 52 dikurang dengan 24. Sama dengan 28. Nah, kita lihat di sini karena muatan ion Cr adalah 3+, maka nilai Q sama dengan 3. Sehingga jumlah elektron sama dengan P dikurang Q. P dikurang Q sama dengan 24 dikurang 3 sama dengan 21. Kita cek lagi. Untuk ion positif itu jumlah proton harus lebih banyak daripada jumlah elektron. Jumlah protonnya berapa? Jumlah protonnya 24. Jumlah elektronnya 21. Jadi 24 lebih besar daripada 21. Jawabannya benar. Untuk selanjutnya, soal selanjutnya yaitu dapat 1847 Ag+. Jumlah protonnya berapa? Jumlah protonnya 47. Jumlah neutron sama dengan jumlah nomor massa dikurang dengan nomor atom. 18 dikurang 47 sama dengan 61. Karena muatan ion Ag adalah +1, maka nilai Q sama dengan 1. Sehingga untuk jumlah elektron sama dengan P dikurang Q sama dengan 47 dikurang 1 sama dengan 46. Kita cek lagi. Untuk ion positif, jumlah proton harus lebih banyak daripada jumlah elektron. Jumlah protonnya 47, jumlah elektronnya 46. Jadi jawaban ini benar. Oke, itu tadi beberapa soal untuk latihan 1.2 nomor 1. Di sini kita sudah bahas untuk penentuan jumlah proton, jumlah neutron, dan juga jumlah elektron, beberapa ion bermuatan positif, negatif, maupun netral. Untuk teman-teman, untuk soal berikutnya kita akan bahas di video berikutnya. Cukup sekian untuk video kali ini. Terima kasih atas segala perhatiannya. Semoga bermanfaat. Untuk kritik dan saran silakan tuliskan di kolom komentar. Terima kasih saya ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa subscribe.